Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamas Ardian Prasetyo dengan NIM 19.18121. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dasar sistem komputer, yaitu sejarah perkembangan alat hitung komputer di daerah sekitar atau daerah tempat tinggal saya. Yang pertama ada sebuah. Untuk penemu dari sempoa tidak diketahui karena banyak negara yang mempunyai sempoanya sendiri. Jadi untuk penemu dari alat sempoa tidak diketahui. Lalu spesifikasi dari sempoa. Sempoa ini memiliki satu buah manik-manik dengan nilai 5 pada bagian atasnya dan 4 buah manik-manik dengan masing-masing nilai 1 pada bagian bawah. Yang selanjutnya, cara kerja dari sempoa. Sempoa itu melakukan operasi aritmatika atau matematik dengan cara memindahkan manik-manik atas pada bagian atas dan bawahnya ke bagian tengah sempoa hingga menyentuh dinding tengah sempoa. Hasilnya yaitu ini adalah sumber referensi saya dari sebuah jurnal. Pada waktu terjadinya digunakannya sempoa itu sekitar tahun 2005 hingga 2006. Pada saat itu saya masih sekolah dasar. Ada salah satu mata pelajaran yang menggunakan alat hitung sempoa untuk menghitung operasi matematikanya. Bahkan pada saat saya sekolah dasar terdapat juga lomba sempoa yang saya juga mengikutinya. Lalu deskripsi dari sempoa. Sempoa ini memiliki 5 buah manik-manik yang saya jelaskan tadi pada tiap kolomnya. 1 manik-manik pada bagian atas dan 4 manik-manik pada bagian bawah. 1 buah sempoa memiliki setidaknya 17 kolom manik-manik yang berjejer. Lalu keberadaan sempoa pada saat ini karena sempoa adalah alat hitung yang sangat tradisional, sehingga saat ini keberadaan sempoa sudah tergantikan oleh kalkulator dan kalkulator digital pada smartphone, sehingga sempoa sekarang sudah masuk ke dalam museum. Nah, ini adalah ilustrasi dari sempoa yang zaman saya sekolah dasar dulu gunakan, persis seperti ini juga. Lalu yang selanjutnya yaitu ada yang kedua yaitu kalkulator. Penemu dari kalkulator ini adalah Blaise Pascal. Lalu spesifikasi dari kalkulator yaitu memiliki 1 buah layar yang dapat menampilkan input dan hasil dari operasi yang diinputkan pengguna. Operasinya di dalam kalkulator terdapat banyak sekali, mulai dari operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan modulus dan lain-lain. Cara kerjanya yaitu pengguna menekan tombol angka sebagai pertama, pengguna menekan tombol angka sebagai bilangan pertama. Lalu selanjutnya pengguna menekan tombol lagi dengan simbol operasi aritmatika. Lalu yang selanjutnya yaitu menekan tombol angka lagi untuk input bilangan kedua. Setelah itu barulah menekan tombol sama dengan untuk menampilkan hasil dari operasi yang tadi diinputkan. Ini adalah sumber dari
uh, referensi saya itu dari Wikipedia. Soalnya waktu terjadinya ini sama dengan sempoa tadi. Nah, pada saat itu saya juga masih sekolah dasar. Nah, waktu masuk pelajaran mata pelajaran matematika, kadang pernah menggunakan kalkulator sebagai alat hitung bantunya. Di sekolah masing-masing siswa diberi satu buah kalkulator yang pada saat itu menggantikan sempoa. Waktu terjadinya sekitar tahun 2006 sampai 2008. Selanjutnya itu deskripsi alat. Kalkulator memiliki satu buah layar untuk menampilkan hasil operasinya, yang ada tombol dari angka 0 sampai 9 dan ada beberapa tombol dengan simbol aritmatika. Terdapat juga simbol tertentu untuk menghitung di luar aritmatika seperti modulus, terus yang lainnya. Lalu ada juga pada kalkulator tertentu terdapat sebuah panel surya untuk melakukan pengisian daya baterai sebagai agar baterai dari kalkulator dapat terisi kembali. Untuk keberadaan kalkulator saat ini, keberadaannya masih dapat ditemui. Biasanya digunakan pada toko kecil atau warung yang para pemilik warung atau toko kecil biasa menggunakan kalkulator untuk menghitung biaya belanja karena lebih mudah dan lebih efisien digunakan saat melakukan transaksi jual beli. Nah, ini adalah kalkulatornya, ilustrasi dari kalkulator. Ini adalah tombol yang saya belum pernah pakai. Nah, ini adalah panel surya yang dapat melakukan pengisian daya pada baterai kalkulator. Yang selanjutnya yaitu alat hitung. Selanjutnya ada komputer dengan monitor tabung. Penemu dari komputer dengan monitor tabung yaitu Julius Brooker dan Johann Wilhelm Hittorf. Sementara untuk komputernya ditemukan oleh Charles Babbage. Yang selanjutnya itu spesifikasi dari komputer dengan monitor tabung. Komputer dengan monitor tabung sudah memiliki spesifikasi yang mirip seperti PC pada zaman sekarang. Sudah menggunakan prosesor sebagai otak prosesnya, HDD sebagai penyimpanan, RAM VGA yang berfungsi sebagai perangkat keras yang melakukan proses untuk menampilkan gambar ke monitor, dan monitor yang bentuknya monitor tabung yang namun perbedaannya pada monitornya, yaitu monitor yang digunakan bukan monitor tabung yang bentuknya besar seperti tabung, namun monitor ini sudah dapat menampilkan gambar berwarna. Cara kerjanya yaitu untuk perangkat ini karena sudah mendekati PC perangkat zaman sekarang, maka sudah terbilang canggih, maka tidak ada bedanya dari cara kerjanya, yaitu komputer ini mengambil informasi dari inputan user lalu akan diproses oleh operasi, dan selanjutnya hasil dari operasi tersebut akan ditampilkan pada layar monitor tabung tersebut sehingga user dapat melihat hasilnya. Yang selanjutnya itu ini adalah link referensi dari komputer tabung dengan nama dari Wikipedia. Selanjutnya yaitu waktu terjadinya. Nah, ini
pada saat saya masih sekolah dasar juga, pada saat itu sekolah mengadakan sekolah membuka membeli komputer baru, namun komputernya masih menggunakan komputer dengan monitor tabung yang pada saat itu baru saja dibuka lab komputer, sehingga pada siswa pada senang. Terjadinya pada tahun 2009 hingga 2010, yang pada saat itu saya masih kelas 4 atau kelas 5 SD. Yang selanjutnya yaitu deskripsi dari komputer dengan monitor tabung ini. Komputer ini menggunakan monitor berbentuk tabung yang bentuknya sangat besar, sehingga memakan tempat, di mana monitor ini menggunakan sinar katoda atau yang disebut cathode ray tube CRT untuk menampilkan hasil gambarnya. Nah, berbeda dengan monitor pada zaman sekarang yang sudah menggunakan LCD atau LED, sehingga dimensi dari monitor pada zaman sekarang lebih tipis dibandingkan monitor tabung pada zaman dulu, pada awal-awal komputer tersebar di Indonesia. Keberadaan monitor tabung saat ini sudah lumayan jarang ditemui, karena kebanyakan komputer sudah menggunakan layar LCD atau LED yang mana monitornya lebih tipis dan tidak memerlukan tempat yang luas, serta untuk keperluan mobilitas masyarakat lebih banyak menggunakan laptop dibandingkan komputer dengan layar tipis atau layar dengan layar LCD maupun dengan monitor tabung. Nah, ini adalah tampilan dari komputer dengan monitor tabung pada zaman dahulu. Nah, hampir mirip dengan komputer pada zaman sekarang yang terdapat sebuah CPU monitor untuk menampilkan gambarnya, dan ini adalah keyboard yang masih sama dengan zaman sekarang dengan susunan QWERTY. Namun pada zaman dulu komputer pada bagian CPU-nya terdapat sebuah pembaca disket. Nah, ini adalah device yang dapat melakukan pembacaan disket, dan ini adalah device yang untuk perangkat keras yang untuk membaca CD maksudnya. Baik, itu saja sejarah dari perkembangan alat hitung di daerah sekitar saya maupun lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sehari-hari di tempat tinggal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang bermanfaat, silakan ambil ilmu jika ada yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.